1, 2, 3. In every season, we will worship you. In every moment, it's your goodness we pursue. Through the highs and every low, you are faithful and you're true. In every season, we know you are good. In every season, Jesus, you are good. Yes, He is. Halo Shalom semuanya, selamat datang kembali di Brighter Days Leadership Podcast. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun dan kapanpun Anda menyaksikan ini. Setelah sebelumnya di podcast ini kita kedatangan Pastor Alfi Raja Guguk sebagai Associate Pastor. Sekarang kita kedatangan nih salah satu, bukan bintang tamu sih sebenarnya ya, tapi he's one of our family juga di JPCC. Ini benar-benar bukan no play nih, no can, bukan main-main nih. The living legend, Pastor Sydney Mohede. Terima kasih sudah. Ini harusnya ada konfeti dan segala macam nih. Sini ya. Aku tahu Kasit pasti benci aku untuk ngomong ini, tapi I've been listening to your songs dari aku zaman aku SD kayaknya. SD Kak. Serius? Bener-bener dan udah memberkati aku waktu growing up dan sekarang bisa punya kesempatan buat melayani dan kenal Pastor Sydney selama kurang lebih udah 12 tahun sekarang ya. 12 tahun ya. Iya. Sejak aku masih youth. Sejak di youth sampai gabung di JPCC Worship sampai sekarang udah not so youth anymore. It's true. Tapi kayaknya Kasit juga bener-bener gak kelihatan tua juga. tapi gak kelihatan tua sama sekali lah Kasit. Kita masih seumuran mungkin lah. Kelihatan gak Berasanya sih, benar. Ya, kalau secara jasmani sih berasa banget. So first of all, how are you Kasit? I'm good. I'm very good. I'm healthy. I'm in a good season. Puji nama Tuhan. Saya berada di musim yang luar biasa. Betul. Dan talking about new season Kasit. Di tahun ini kan gereja kita juga tema besarnya adalah new season. Gimana nih Kasit di new season kali ini? Dengar-dengar katanya Ethan sama Chelsea juga udah nggak tinggal di rumah ya? Betul banget. Jadi memang di musim saat ini saya dan istri dan Eta ini kita sebentar lagi benar-benar jadi empty nester ya, karena kita dari 3 anak, 2 sedang kuliah, kuliahnya di luar negeri. Dan tinggal Karis yang ada di rumah. So it's been a very interesting season sih ya buat kita sebagai keluarga. Karena anak-anak kita sudah ibaratnya terbang mengejar mimpi-mimpi mereka. Dan tugas kita sebagai orang tua ya supporting them and helping them to live their dream. How do you feel Kasit? Bahkan saya sempat nulis lagu ya beberapa waktu yang lalu, judulnya Life is a Dance. Tentang ini sebenarnya, bahwa life is a dance of holding on and letting go. Yang saya pelajari adalah hidup ini adalah sebuah seni dalam menggenggam sesuatu erat-erat, dan at the same time kita juga harus belajar untuk melepaskan. So karena kedua anak kita harus belajar untuk melepaskan mereka, untuk mereka bisa mengejar semua impian mereka. It just makes me lebih apresiasi kepada hidup, kepada musim, kepada waktu. I'm more appreciative about time now. Bahwa ternyata waktu itu berjalan dengan sangat cepat. But most of all, I think I feel very proud. Saya bangga melihat anak-anak saya bisa mengejar semua impian mereka dan menggali semua kekuatan yang Tuhan sudah berikan ya, their giftings and their strengths. So I just love it. I just love it sih. But at the same time ya of course kangen sama mereka, kangen sama kita berlima bisa sama-sama satu rumah. Karena sekarang tinggal bertiga itu aja. It's good to hear. Semuanya bisa berjalan dengan baik. Turns out. Nah di bulan Februari ini nih Kasit. Pastor Yose Carroll sebagai senior pastor kita menunjuk dan melantik 3 orang associate pastor.
Yeah. Pastor Alfi Raja Guguk sebagai Associate Pastor of Community Life, dan juga Pastor Kenny Goh nih sebagai Associate Pastor of Teaching and Generation. Yes. Dan salah satunya Kasit juga yang menjadi Associate Pastor of Worship. Yeah. Nah, bisa dijelasin nggak Kasit, apa sih itu Associate Pastor dan especially Associate Pastor of Worship? Sederhananya sih Associate Pastor itu wakil gembala ya, sederhananya ya, bahwa sesudah the senior pastor atau gembala sidang dari sebuah gereja, associate pastor adalah orang nomor 2 lah ibaratnya. Cuman memang dalam musim ini di JPCC kita ada 3 perwakilan. Instead of cuman 1 wakil, Pastor Yose mengambil sebuah keputusan yang buat kami sih sangat baik ya. Posisi ini dibagi untuk 3 wakil dengan sebuah specific ministry atau pelayanan yang harus kita kerjakan. Itu aja sih, dan karena memang saya selama ini di kreatif dan juga di worship, so I think sebagai perwakilannya saya dimintanya untuk mengurusi bagian tersebut. Tetapi kalau jujur sih ya, saya sama sekali nggak kepikiran bisa berada di sebagai associate pastor ini. I literally have no idea. Bahkan waktu Pastor Yose minta, kita dinner waktu itu, saya ingat banget, kita dinner berempat, Pastor Yose sama Hana istrinya dan saya dan Eta, kita ngobrol during Christmas, bahkan masih Desember waktu itu. Dan waktu Pastor Yose bertanya apakah saya mau untuk menerima posisi ini, jujur saya dan Eta sangat shock, sangat luar biasa shock, karena kami berdua sama sekali nggak punya pemikiran bahwa we're even considered untuk menjadi salah satu wakil. So ya, kalau dibilang pada waktu itu seperti apa ya, itu mungkin shock ya, sangat kaget. Tetapi karena saya dari dulu, sejak saya mengikuti Tuhan Yesus, sejak umur 17 saya selalu mengambil keputusan untuk selalu mengatakan ya kepada Tuhan and figure it out later. Jadi saya selalu yes dulu. Dan setelah itu baru saya mikirin gimana caranya ya jadi associate pastor of worship. So I just said yes, karena saya tahu jika Tuhan yang meminta, my job is simply to surrender and obey, hanya berserah dan ngikut aja sama Tuhan. Ya, it's interesting Kak, kan banyak yang tahu dan aku pun juga kenal Kasit sebagai worship leader, sebagai pastor, tapi di gereja khususnya Kasit itu sekarang memegang peranan yang lebih besar lagi nih dari yang pertama itu tadi. Apa sih bedanya secara Kasit bisa melihat tuh dari yang dulu lebih banyak kayak mungkin di studio, mungkin menciptakan lagu, sekarang lebih banyak kayaknya ngurusin orang ya kayaknya ya. Ya, I think lebih kepada, terutama dalam musim ini ya, sebagai associate pastor lebih kepada the structure and the family of the church aja. Dari segi pujian penyembahan, dari segi apa yang saya lakukan selama ini as a songwriter or worship leader or as a pastor, sebenarnya nggak banyak yang berubah ya. Cuman memang karena the responsibility atau tanggung jawab sebagai wakil gembala, itu aja yang membedakan apa yang saya dan Pastor Alfi dan Pastor Kenny kerjakan saat ini. Tugas kita sama, fungsi kita tetap sama. Pastor Kenny juga tetap dalam teaching, Pastor Alfi juga tetap dalam community life. Cuman lebih kepada the weight of the responsibility, itu yang menjadi sesuatu yang buat kita lebih berasa aja. Bahwa kita sekarang harus lebih terlibat lagi dalam, lebih tahu lebih dalam lagi dalam sistem dan juga structure of the church, dan terutama juga dalam this new season arah kemana gereja kita akan pergi selama 25 tahun ke depan. I think JPCC dari tahun 99, I was there from the beginning. Bahkan sebelum gereja kita ada, saya sudah menjadi support ministry dalam pelayanan Pastor Jeffrey sebelum kita menjadi gereja bahkan. Jadi selama 27 tahun terakhir ini, I think we've successfully built dari jumlah kita yang sangat kecil dan sangat sedikit ini menjadi gereja JPCC yang seperti hari ini. Tetapi kita juga sadar bahwa untuk
musim yang baru ini untuk arahan atau direction daripada gereja kita membutuhkan just new leadership dan juga new direction. For us it's very exciting aja bahwa ini sesuatu yang bisa kita kerjakan dengan visi yang sama. Generasi selalu tugas kita adalah membangun manusia ya, bukan membangun gereja yang besar atau membangun gedung, tetapi lebih kepada membangun manusia. And I think that's very exciting aja for the next 25 tahun ke depan or maybe even more. Ya kan? Karena memang dulu juga zamannya berbeda ya. Dulu dari gereja kita juga gak sebesar sekarang. Betul sekali. Dan sekarang pun juga gereja kita makin tambah besar, membutuhkan structure juga yang lebih besar lagi. Betul. Itulah mungkin kenapa Pastor Yose pun juga memilih 3 associate pastor langsung gitu. Ya, I think interestingly yang sering kali kita diskusikan adalah kekuatan kita di JPCC adalah size, kebesarannya kita atau angka dan jumlah kita, dan threat kita, kalau kita ngomongin win and threat ya, threat kita juga size, bahwa sebenarnya yang menjadi ancaman buat kita adalah karena jumlah kita sangat besar gitu. Jadi kita udah gak bisa bergerak seperti 20 tahun yang lalu. Kita gak bisa membelokkan arah gereja atau sistem dan structure seperti dahulu. Itu sih yang selalu kita melihat, how can we make this church yang Tuhan sudah berikan, miliknya Tuhan ini menjadi gereja yang sehat. Karena dari dulu kan goalnya itu ya, bukan menjadi gereja yang terbesar, tapi menjadi gereja yang sehat, yang orang-orangnya sehat, jemaatnya sehat. Itu sih. Nah, menarik nih Kak. Kan Kak Sid itu associate pastor bertiga nih, sama Pastor Kenny dan Pastor Alfie. Kakak kan udah berteman sama mereka dari sejak kapan ya? Sama Alfie sejak 98 nggak apa? 98 I think since 98. I met him first time in Perth in Australia bahkan. Dan pernah ada di True Worshippers juga bareng-bareng ya kan? Yes. Nah sekarang dengan mereka di peran yang berbeda nih sebagai associate pastor. Gimana sih working dynamics-nya Kak dengan mereka tuh? Yang dulu mungkin lebih banyak kayak worship bareng gitu. Tapi sekarang lebih ke structural gitu. Gimana sih working dynamics? I think we're very fortunate ya bahwa dari sejak awal JPC dan JPCC ada, kita semua tuh dalam memimpin dan melayani sangat mengenal kekuatan masing-masing, sangat mengenal bukan cuma kekuatan tapi juga kelemahan masing-masing, sehingga kita bisa saling menutupi all those strengths and weaknesses. Sehingga waktu kita mulai dalam pelayanan, dalam gereja makin bertumbuh, dalam whether it's praise and worship, whether it's the church, kita tahu posisi kita masing-masing atau porsi kita masing-masing. Dan selama ini memang kebanyakan dari kita bekerjanya through our own silos, dalam arti departemen kita masing-masing dan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Nah, dalam musim yang baru ini di mana kita bertiga menjadi wakil gembala bekerja sama dengan Pastor Yose, mungkin yang menjadi sesuatu yang buat saya sangat menarik dan exciting adalah kita berempat ini mau gak mau sekarang harus bekerja sama all the time untuk kita membuat keputusan, untuk kita bisa tahu apa yang sedang terjadi dalam gereja dalam musim ini. Dan itu for me sesuatu yang baru ya, karena mungkin the first 25 years saya nggak pernah ada dalam posisi itu. And I think this is sesuatu yang healthy, di mana kita sekarang instead of bekerja dalam departemen atau silo kita masing-masing, kita mulai belajar untuk at the very least to learn how to communicate dan saling membuat keputusan bersama-sama. And I think that's just very exciting for the season of the church. And I think buat saya sih mengenal kekuatan masing-masing, mengenal siapa Pastor Yose, siapa Pastor Kenny dan Alfie, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Karena enaknya itu kita bersama-sama membangun hubungan yang baik selama ini. Kita saling kenal satu dengan yang lain. I sang at Pastor Jose's wedding, Pastor Kenny's and Pastor Alfie's wedding. So we literally grow together. Jadi dengan adanya musim baru ini,
It's just a little adjustment aja. Ya. A little adjustment aja. Karena memang dari dulu pun sudah kenal dan sudah berhubungan baik juga ya. Jadi sekarang pun juga role-nya mungkin hanya role-nya saja yang berbeda. Hanya role-nya saja itu. Mungkin dari segi hanya tanggung jawabnya aja yang berasa lebih kerasa bebannya ya. Bahwa sekarang ini kita nggak cuman mengerjakan departemen kita masing-masing atau ministry kita masing-masing, but there's a weight of that responsibility for the whole church. Bahwa ini sekarang kita JPCC ada di tanggung jawab oleh Pastor Yose bersama dengan kami bertiga. Itu aja sih. Iya. Nah sekarang kan Kasit itu dulu aku kenal lebih banyak juga menangani di Praise and Worship Team, JPCC Worship gitu. Nah sekarang Kasit udah jadi Associate Pastor of Worship, udah lebih banyak lagi nih timnya, not just Praise and Worship. Ada production team, ada creative team juga. Nah di podcast yang sebelumnya juga Kak Alfi kan bilang kalau di bawah dia creative team, tapi ada update ya dari kemarin di Building Night bahwa kreatif akan kembali di lead sama Kasit nih. Nah Pastor Yose juga tahun ini lebih banyak bilang untuk ke depan gereja kita itu lebih mau untuk ke next generation, family and next generation. Nah apa sih langkah-langkahnya Kasit untuk tim kita nih, tim kreatif dan all the production team untuk ke depan bisa mendukung visi Pastor Yose itu? I think mungkin kemarin saya ingat banget di awal-awal obrolan saya sama Pastor Yose tentang visi dan direction dan mimpi apa yang bisa kita kerjakan ya. One of the things yang saya selalu bilang adalah bahwa kita ini bisa menjadi dampak buat negara, terutama melalui kreativitas. I don't know if you notice, saya ngelihat bahwa terutama Indonesia nih saat ini sedang mengalami renaissance ya dalam kreativitas ya. Baik dalam perfilman, baik dalam musik, baik dalam arts and illustration. Kreativitas di Indonesia yang dulu kalau tahun 90-an kayaknya dianaktirikan jadi kayak anak bawang gitu kan, sekarang sudah menjadi sesuatu yang at the forefront gitu loh. Dan kelihatan banget di Asia ini bahwa orang-orang Indonesia tuh sangat kreatif dan sangat bisa memproduksi karya-karya yang sangat baik, sangat luar biasa baik di Asia. So one of the things yang saya ngobrol sama Pastor Yose adalah itu, that's one of my dreams ya. Kalau ditanya saya ingin ngapain dalam bersama dengan gereja dalam beberapa tahun ke depan selagi saya masih sebagai wakil gembala, adalah itu, that I want to collaborate with as many people as possible di dalam tubuh Kristus ini untuk bisa membawa karya-karya yang menjadi dampak bagi Indonesia. Dan kalau bisa sampai ke Asia, puji nama Tuhan. Tetapi itu sih yang benar-benar saya dan Pastor Yose dan all the other APs, kita berdoa bahwa tetap kita menjadi gereja yang membawa influence, membawa dampak. Kalau bagi saya secara pribadi ya, terutama dalam bagian kreatif ya, bahwa ya kayak seperti ini, dengan podcast, dengan digital content kita ke depannya, dengan of course music yang selama ini kita sudah puluhan tahun kita kerjakan, lagu-lagu yang baru, recording album dan lain sebagainya. Tapi saya nggak mau kita mengkotakkan diri kita cuma sekedar di situ. Jika kita bisa kerjasama atau mencari collaboration dengan orang-orang yang sudah menjadi top industry leaders di secara kreativitasnya di Indonesia, mungkin kita bisa membawa sesuatu yang membawa dampak. Dan dampaknya apa? Sebenarnya buat saya sih cuman gampang ya. Kalau orang tanya mau bikinnya apa, aku juga berapa meeting dengan teman-teman kreatif, kita mau bikinnya apa emang? Aku bilang ya mungkin sekedar membawa pengharapan ya bagi bangsa Indonesia ya. Karena terutama di musim ini banyak sekali teman-teman yang ngomong, wah Indonesia nih, Indonesia suram lah, Indonesia gelap lah, hashtagnya kabur aja dulu lah, kayaknya kayak bangsa ini kok kayak nggak punya pengharapan gitu loh. Padahal, I always believe as long as we're still breathing, selama kita masih bernafas, kita masih punya pengharapan. Dan pengharapan kita itu kan pribadi yang namanya Yesus. Pengharapan bukanlah, it's just not a verb. Hope is not
just a noun or a verb, but hope is a person, namanya Yesus. Ya. Dan kalau kita secara kreatif bisa membuat sesuatu, berkolaborasi bersama, menunjukkan bahwa kita adalah satu tubuh Kristus, bukan cuman tentang JPCC aja, bukan cuman tentang apa yang bisa dilakukan dalam gereja kita saja. And I think that's one of the things yang I remember I told Pastor Jose ya, waktu dia minta saya sebagai associate pastor, saya bilang bahwa my heart is always for the body of Christ, bahwa kita harus berkolaborasi dalam satu tubuh. We saw what we could do waktu kita mengadakan See the Light beberapa tahun yang lalu ya, dengan kita mengundang dan berkolaborasi dengan begitu banyak teman-teman pemimpin pujian dari berbagai gereja. We could see the impact that we could do. So kedepannya itu sih pengharapan saya dari segi kreatif, dari segi me as a associate pastor of worship di JPCC. Saya berdoa dan berharap bahwa beberapa tahun ke depan ini itu yang bisa kita kerjakan bersama-sama. Ya. Dengan gereja-gereja, dengan tim yang lain, dengan nggak cuma sekedar di musik saja, tetapi all the creatives that we can find and work together. Ya. I love that one. Kasit bilang kita tuh nggak cuma mikirin JPCC doang, tapi as a big C, the church as a big C, di mana kita bisa jadi wadah juga buat teman-teman yang lain dengan gereja-gereja yang lain. Setuju. Bisa berkolaborasi bersama-sama. Pada akhirnya nanti Indonesia juga yang terbawa dampaknya gitu ya kan Kak? Karena dampak itu kan selalu nggak pernah untuk diri sendiri. Betul. Ya. Sama seperti yang kita selalu ajarkan di gereja, bahwa buah itu nggak dinikmati oleh pohonnya, bahwa buah itu harus dinikmati oleh apa yang ada di sekeliling daripada pohon tersebut. Dan firman Tuhan selalu bilang bahwa yang harus kita lakukan adalah kita untuk berbuah, bukan sekedar bertumbuh, tetapi berbuah. So doa kita di JPCC for the next season adalah supaya buah kita itu bisa dinikmati oleh tubuh Kristus dan juga untuk komunitas yang ada di sekeliling kita, yaitu bangsa kita, kota kita, dan bahkan kalau bisa ya sampai ke Asia dan bahkan sampai ke dunia. Amen. Gitu. I remember that 2022 ya kita ngadain See the Light di Madya, Stadion Madya Senayan. That was a dream pada di akhir daripada pandemi. Waktu itu saya ingat banget kita masih gereja masih banyak yang tidak terlalu banyak berani berkumpul. Tetapi saya ingat banget saya bilang, yuk mari kita kerjakan ini bersama, minta teman-teman para worshipers di seluruh Indonesia untuk bisa bergabung. And we did that and I really believe malam itu ada atmosfer yang terbuka, ada sesuatu yang secara supranatural it shifted ya di bangsa kita. And I really saw that as a kind of like an aha moment, kayak wah bisa nih, kita bisa ngerjain ini nih, kita bisa ternyata nih kita bisa terus membuat terobosan demi terobosan. Tahun lalu di tahun 2024 saya diminta untuk ngisi sebuah festival Indonesia yang namanya Synchronize Festival. It's one of the biggest music festival di Jakarta. Dan untuk pertama kalinya kita diminta untuk menjadi diri kita, yaitu pemuji penyembah. Saya ingat banget saya ditanya mau nyanyi lagu apa, saya bilang saya akan nyanyi lagu ya tentang Yesus ya. Mau nyanyi apa lagi gitu kan? Masa saya nyanyinya lagu Coldplay gitu kan? I just want to sing about Jesus. I just want to worship Jesus di sebuah festival musik Indonesia for the first time di Indonesia ini. And when we did that, waktu kita lakukan itu tahun lalu di 2024 itu, again it was another aha moment, kayak wah ini Tuhan benar-benar bawa masuk ke dalam sebuah musim yang baru, bahwa nothing is impossible. Apa yang kita anggap gak mungkin bisa terjadi di Indonesia, bahwa kita bisa meninggikan nama Tuhan Yesus di umum ya, benar-benar umum. It's a music festival di mana semua bisa berkumpul. Itu aja buat saya sesuatu yang kayak menjadi tanda kayak okay, let's do something. Dan ini sebelum bahkan obrolan
saya diminta untuk menjadi associate pastor ya. Iya. So all these things yang saya lihat dari tahun ke tahun, dari musim ke musim, it just led me to this season yang saya tahu bahwa okay, God is doing something. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu. Bentuknya apa? Jujur aku juga nggak tahu sih. Bentuknya seperti apa? Apakah kita one day bikin another festival kayak bikin apapun itu, mau film kayak, mau podcast kayak, mau digital content kayak, but whatever it is, I'm just ready for it. Yeah. Saya siap aja untuk apapun itu Tuhan, I'll just say yes. Yeah. Hanya itu sih. Jadi bentuknya itu bisa macam-macam juga ya Kak, nggak cuman soal lagu aja, tapi bisa berbentuk film. Betul. Yang namanya kreatif kan Tuhan kita juga kreatif ya Kak ya. Betul. Jadi kita And that's what creativity is all about. Yeah. Memakai semua medium yang ada. Apakah itu lukisan kayak, apakah itu desain kayak, apakah itu konten mau di Instagram, di TikTok, di YouTube. There's so many things, dan semua platform sekarang ini kebuka ya. Buat saya, the great thing about technology, it creates this level di mana semua orang bisa. Sekarang ini untuk kita bikin album, udah nggak perlu yang tanda kutip, oh kita harus sign to a label lagi. Oh untuk bikin film atau konten atau short movies, kita udah punya begitu banyak platform di mana kita nih bisa ngerjain all these creative ideas yang Tuhan sudah berikan. But memang mau nggak mau harus ada katalisnya ya. Yeah. Harus ada yang ngedrive, harus ada yang ngepush, harus ada yang tanda kutip serve that platform. Itu aja sih. Gitu. Nah Kak, kan di JPCC itu salah satu nilai kita adalah excellence. Tapi kebanyakan excellence itu bisa bisa dibilang semuanya jadi membuat terlalu kaku. Nah gimana sih cara balance-nya tuh tetap excellence tapi tidak menjadi kaku atau being authentic tetap. Iya, ngerti sih. Ini memang selalu menjadi tension ya, terutama di gereja modern di zaman ini, di mana kita sudah sangat nyaman dengan teknologi yang ada, dengan semua platform yang ada, sehingga banyak gereja yang melihat apa yang dilakukan baik itu di hari Minggu atau dalam pelayanan menjadi sebuah sesuatu performance, menjadi sesuatu production, sehingga itu membutuhkan excellence. And you are a bass player, kamu juga pemain musik di gereja, so you understand bahwa dalam kita berkreasi pun membutuhkan excellence. Right. Membutuhkan yang namanya sesuatu yang baik, di mana kita memberikan yang terbaik. That's actually itu nama bandku dari dulu kan ya, giving my best gitu kan, bahwa kita ingin memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tapi mungkin pertanyaan di zaman sekarang, terutama di tahun 2025 ini ya, in this season now, what is our best? Sebenarnya apa sih itu excellent itu? Sehingga kadang-kadang kita mempunyai fokus yang salah, bahwa untuk pelayanan yang excellent kita harus pakai mic-nya yang seperti ini, atau instrumennya seperti ini, atau kameranya harus yang kualitasnya sekian $1,000 dan lain sebagainya. Apakah itu excellence? Belum tentu. Kolose mengatakan, perbuatlah segala sesuatu seperti engkau mengerjakannya untuk Tuhan. For God, not for people. So when it comes to excellence and authenticity, kalau kita ngomongin tentang apakah itu sesuatu yang excellent atau itu sesuatu yang authentic, sebenarnya pertanyaan saya cuman tujuannya kita kemana atau ke siapa? Apakah kita mengerjakannya untuk manusia atau untuk Tuhan? Kerjakanlah segala sesuatu seperti kita mengerjakannya untuk Tuhan. Segala sesuatu loh. In everything that we do, nggak cuman di pelayanan, tetapi juga dalam kehidupan kita. We have to do it excellent. We have to give our best. Tetapi untuk siapa? Artinya ini tipis banget nih. Ini the distinction between the two is very different. Karena
yang buat saya yang membedakannya adalah who is my target audience. Jika saya ngerjainnya untuk manusia, then the excellence will never be enough. Yeah. Pasti nggak akan pernah cukup. Karena yang kita mau adalah applause, atau kredit, atau pujian, atau jempol, atau banyaknya followers, subscribers. Dan itu nggak akan pernah cukup kalau kita mengerjakannya untuk manusia. Tapi kalau kita ngerti bahwa yang kita kerjakan ini adalah untuk Tuhan. Sama seperti anak-anak saya. Everything that they do, semua yang mereka kerjakan, tidak akan pernah bisa membuat mereka tidak menjadi anak-anak saya. Yeah. Ya kan? Because they're my children. Mereka anak-anak saya. Sehingga apapun yang mereka kerjakan, baik itu tanda kutip mereka memberikan yang terbaik atau mungkin tidak yang terbaik, I will still love them. Saya akan terus mengasihi mereka seperti anak-anak. So that distinction between apakah saya ngerjainnya buat manusia atau untuk Tuhan, itu yang sebenarnya that fine line di mana kita bisa membedakan, dan jujur ini nggak kelihatan oleh manusia. Saya nggak akan bisa tahu nih, kamu ngerjainnya buat Tuhan atau buat manusia sih. Yeah. I don't know, but God knows. Yeah. Roh Kudus yang tahu, Roh Kudus yang ngerti, ya kan? So bukan berarti bahwa kerjainnya seenak perut aja lah, udahlah kasihlah, setengah-setengah aja lah ngerjainnya. No. I always want to give my best for the Lord. But at the same time, saya juga nggak terlalu peduli dengan apa kata orang. Yeah. Jika saya nggak dapat applause, jika saya nggak dapat acungan jempol, jika saya nggak dapetin likes di social media, atau saya nggak dapat subscribersnya, atau nggak dapat pujian dari manusianya, I don't care. Karena buat saya bukan itu goalnya, bukan itu tujuannya. I want to give my best, my life. Nggak cuman karya saya, nggak cuman nyanyian saya, nggak cuman khotbah dan lain sebagainya. But I want to do it. Kerjakanlah segala sesuatu seperti yang kamu melakukannya untuk Tuhan. So the shift is different, the goal is different, the focus is different. Nah kalau kita bisa terus lakukan itu, ya jujur, memang nggak ada yang bisa tahu ya isi hati saya ya, but God knows. Yeah. Tuhan yang tahu. Itu aja. Ya, so excellence itu bukan hanya perbuatan tapi sebuah sikap hati ya Kak ya. Of course. Karena apapun yang kita lakukan itu bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan. Dan itu tipis karena itu nggak kelihatan tuh. Itu asli. Gimana caranya kita menilainya? Gimana ngukurnya? Ya kan? Karena ukurannya sama. Dua-duanya pasti ingin memberikan yang terbaik. Betul. Cuman yang satu mereka akan jauh lebih disappointed atau kecewa jika mereka tidak mendapatkan tepuk tangan atau pujian dari manusia. Tapi yang satu mereka nggak akan terlalu peduli dengan apa kata. Jika mereka tidak mendapatkan awards atau mendapatkan accomplishment dan apapun itu yang dianggap manusia sukses, hidupnya mereka akan tetap tenang-tenang aja. Karena mereka tahu bahwa semua dari Tuhan dan semua untuk Tuhan. And I've tried to live my life that way. Bahwa bahkan itu most of the songs that I've wrote ya adalah tentang itu, bahwa segala sesuatu dari Tuhan, segala sesuatu untuk Tuhan. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Because I understand bahwa my worth and my identity, my excellence itu nggak tergantung dari seberapa banyak orang yang suka dengan apa yang aku kerjakan, tetapi dengan seberapa banyak Tuhan disenangkan oleh apa yang saya lakukan dalam hidup saya. Dan itu kadang-kadang nggak kelihatan dalam accomplishment apapun juga. But if I want to live my life excellently seperti itu, dan lebih banyak kelihatannya dari yang nggak dilihat oleh manusia, malah behind the scenes, bagaimana saya memperlakukan istri dan anak-anak, bagaimana saya bisa setia dengan panggilan, bagaimana saya bisa memperlakukan orang-orang lain yang ada di sekeliling saya. Those are the excellent things yang Tuhan selalu cari sebenarnya dalam kehidupan kita. Everything else, semua karya yang kita tulis itu mah bonus, mah bonus aja. Wow, that's gold. Itu lagu yang saya tulis, Engkau yang layak, itu kan itu kan.
semua mahkota dunia, semua yang bisa kita kerjakan itu gak sebanding. Betul. Gak ada yang bisa kita bandingin dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Gak ada loh. So, and I say this, I think I said this to our worship team many times, bahwa when in 20 years, in 30 years, people will not remember my name. In 20 years, no one will remember my songs even. And that's okay. Nggak apa-apa gitu loh. Karena buat saya tujuan saya untuk hidup tuh bukan untuk itu. Tetapi adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Dalam segala apapun yang saya kerjakan. Nah kalau kita hidupnya kayak gitu, I really believe kita akan hidup excellent. Saya sangat percaya itu bahwa kita akan hidup excellent. Karena tadi yang kamu bilang, Rehan, bahwa excellent itu sikap hati. Sikap hati kita kepada Tuhan. Wow, that's good. Nah, karena kita kan sekarang, tadi yang kakak bilang ya, excellent itu juga sikap hati. Nah tapi gimana sih dengan sekarang, tren worship sekarang itu, kakak lihatnya gimana ya? Kebanyakan kan sekarang lebih ke production heavy. Nah, gimana sih caranya supaya excellentnya tetap, tapi tetap being authentic gitu? Wah, ini sebabnya saya jarang bilang iya ke podcast yang undang saya nih kayak gini nih. Karena pasti biasanya ada yang bertanya hal-hal yang seperti ini. Don't get me wrong. I love what is happening in terms of praise and worship music. Mungkin saya harus dasari dengan ini dulu, bahwa pujian dan penyembahan bukanlah tentang musik cepat atau musik lambat. Ini yang harus selalu menjadi fondasi awal, bahwa penyembahan kita bukanlah tentang lagu, bukanlah tentang musik atau nyanyian yang kita berikan, tapi penyembahan kita adalah Roma 12 ayat yang pertama, bahwa kita memberikan kehidupan kita sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Itu adalah ibadah kita atau penyembahan kita yang sejati. So my life is my worship. It's not my song. It's not my music. It's not my album or recordings. Okay, so that's the foundation. Tetapi saya bisa melihat nih dari tahun 90-an di mana saya mulai melayani dalam tim pujian penyembahan ya, dalam musik ya. Bahwa ada shift terutama 10 tahun terakhir ini, di mana saya melihat apa yang tadinya sebagai bagian daripada penyembahan kita, bahwa musik, lagu itu adalah bagian dari penyembahan kita kepada Tuhan, bukan segala-galanya ya. But ini adalah bagian daripada our worship, which is our lives. Tetapi saya juga ngelihat bahwa dalam 10 tahun terakhir, the last decade, musik rohani menjadi sebuah industri. Dan ini yang mungkin saat ini agak menjadi sebuah keresahan pribadi saya, bahwa we see this praise and worship music becoming an industry for professionals. Dalam arti ya, karena ini industri, ya pasti akan menjadi sebuah transaksi ya. Karena that's what industry is all about. Harus ada yang ditukarkan. Dan itu yang jujur worries me. Membuat saya agak sedikit khawatir. Karena begitu banyak, terutama yang generasi muda, melihat apa yang bisa dilakukan, terutama dalam this social media dan internet era, di mana semua berlomba-lomba membuat konten, semuanya berlomba-lomba membuat produk, kalau kita sebutnya for the lack of a better word, sehingga banyak yang bergabung atau masuk ke dalam industri ini dengan pemikiran bahwa yaitu mereka bisa mendapatkan ketenaran, bisa mendapatkan nama, bisa mendapatkan royalty dan juga accomplishment, tepuk tangan, pujian dan lain sebagainya. Padahal seharusnya, dan dari awal saya ingat banget sih
when we started this in the 90s, 30 tahun yang lalu, I sound so old ya, sebenarnya kayak tua banget gitu loh, kayak udah dulu zaman om gitu ya. Kita benar-benar melakukan ini semua dengan satu tujuan, yaitu untuk meninggikan dan memuliakan Tuhan. Hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. But along the way, in the journey of what we call this praise and worship music, bahkan sudah menjadi worship music, udah menjadi genre sekarang kan. Jadi genre di Spotify, di streaming. Ya, kita kehilangan the purpose of it. Dan ini jujur kelihatan banget dalam lagu-lagu in the last few years ya. Bahwa lagu-lagu yang sekarang yang ditulis, ya maybe it's the culture of that budaya yang dicerminkan hari-hari ini, di mana begitu banyak lagu rohani dan lagu gereja yang ditulis itu lebih mencerminkan diri sendiri ya. Lebih kepada me-centric, lebih kepada God will never fail me. Tuhan tidak akan pernah gagal dalam hidupku. It's all about me. Ada tempatnya memang, ada tempatnya. Bahkan Raja Daud pun juga menuliskan begitu banyak mazmur di mana dia mengeluarkan keluh kesahnya kepada Tuhan. But I think if the churches today, atau lagu-lagu yang dinyanyikan dalam gereja-gereja akhir-akhir ini menjadi lebih kepada fokusnya kepada diri sendiri, it can shape a wrong belief system about who God is. Dan ini yang I'm trying to be as careful as I am dalam podcast ini supaya saya tidak disalahartikan, bahwa Tuhan menyukai semua ekspresi musik. Semuanya buat Tuhan itu, segala sesuatu dalam dunia ini adalah ciptaannya Tuhan. But the thing is, dan ini yang saya selalu coba untuk ajarkan, bahwa God has a preference. Bahwa Tuhan punya preference loh. Bukan berarti Tuhan suka semuanya. Tapi Tuhan, kalau kita membaca Alkitab, dan kita lihat ini dalam perjanjian lama ya, bagaimana Tuhan senang untuk dibawa persembahan, dan we see it dalam begitu banyak ritual yang dilakukan. Bahwa sebenarnya Tuhan like certain things, Tuhan punya preference. Jadi kita pun harus ngerti bahwa untuk menyembah Dia, atau untuk membawa ritual kita, atau untuk membawa our gifts for Him, atau sacrifice for Him, Tuhan punya preference, Tuhan punya sesuatu yang Dia sukai. Jadi kita nggak bisa cuman pikirnya yang penting aku bisa nyanyi apa aja, dan Tuhan akan tanda kutip senang. Tuhan akan senang dengan kita sebagai worshipers-nya. Tetapi apa yang kita nyanyikan pun kita juga harus didasari oleh teologi yang benar. Dan ini sangat penting karena just like in everything else in life, it's always reflected in the culture. I think A.W. Tozer yang ngomong, dia ngomongnya gini, I might be incorrect in the quotes, tapi mungkin teman-teman nanti di podcast bisa carilah quote-nya ya. A.W. Tozer ngomongnya gini, worship is no longer worship when it reflects the culture around us more than the worship, more than Christ within us. Worship is no longer worship when it reflects more of the culture around us than Christ within us. Bahwa penyembahan tidak lagi menjadi penyembahan jika penyembahan tersebut mencerminkan budaya yang di sekeliling kita lebih daripada Kristus yang ada dalam kita. Okay, I hope I get that quote right. I think I got it right. And it's true. And I really think saat ini kita ada dalam masa di mana ada begitu banyak creativity, karya yang ditulis atau dibuat lebih mencerminkan budaya yang ada di sekeliling kita dibandingkan daripada Kristus yang ada dalam kita. And I think that's the danger. We need
Christ to always be the center of our creativity. Iya. Apapun itu. Dan itu sebabnya saya sekarang lebih banyak kalau ngobrol di teman-teman di JPCC Worship ya, aku selalu bilang Christ-centered. Find songs that are Christ-centered. Yang lebih kepada memuliakan Tuhan, lebih daripada berbicara tentang our issues and our problems. Ada tempatnya. Saya pun menulis lagu-lagu yang, contoh lagu Jujur. Lagu Jujur is me crying out to God in my dalam sebuah lembah kehidupan yang pada waktu itu saya lagi ngalamin sesuatu yang sangat sulit dalam kesehatan saya, and I just cried, God, I can't take it anymore, jujur aku nggak sanggup Tuhan. And that's okay, karena dalam Mazmur pun juga Raja Daud juga melakukan itu. Yeah. But jujur, bukannya ini jujur, saya malah sangat amat jarang menyanyikan lagu tersebut dalam sebuah kebaktian gereja. Yeah. Karena for me, that song is a personal song. It's me singing my heart out for God. Tetapi jika saya ada dalam sebuah konteks di mana saya ingin memimpin jemaat, saya akan mencari lagu-lagu yang di mana kita memuliakan Dia bersama-sama. Yeah. To God be the glory, to God be the glory. Anything yang memuliakan nama kemuliaan bagi Tuhan di tempat ini yang selalu menjadi cara saya berpikir dalam mimpin pujiannya. Bahwa are the songs that we sing lebih kepada me-centered atau membawa orang-orang untuk bisa memandang kepada Tuhan Yesus, memandang kepada hadirat Tuhan dan memuliakan dan meninggikan Tuhan. So, yeah, I think that's just where I see. Kalau tadi pertanyaannya, where do I see worship today? Yeah, I think kalau bisa sih, saya berdoa, dan untuk teman-teman yang lagi nonton podcast ini yang mungkin tidak di JPCC ya, untuk kita nyetir kembali nih. Yuk, make sure that the songs that we sing in church, terutama dalam konteks kebaktian ya, kita selalu membawa Tuhan untuk bisa fokusnya kepada Dia. I spoke this, saya ngomong ini kan di kantor ya waktu itu ya, bahwa worship music is discipleship juga. Karena what we sing, apa yang kita nyanyikan, it shapes the belief of who God is. So kita pun harus berhati-hati dengan semua lagu yang kita nyanyikan dan ajarkan dan bawakan dalam gereja. Yeah. Gitu. It always has to be the focus ya Kak ya. Jadi nggak cuman terhadap kita aja, tapi apakah kita ini membawa jemaat atau orang-orang itu kembali kepada Tuhan ya. Betul banget, betul banget. Karena jujur saat ini banyak banget lagu-lagu yang pada waktu kita nyanyikan kok kayak lagi ngomong kepada diri sendiri gitu kan. Sing to self, kamu jangan takut, jangan khawatir, nanti Tuhan nggak pernah gagal dan lain sebagainya. It's like I understand that in terms of personal worship time myself, but at the same time kalau when we singing in church together bersama dengan jemaat, saya lebih senang untuk kita mengajarkan jemaat untuk mengagungkan Tuhan, meninggikan Tuhan. And I think that shapes the theology of who God is all the time. Wow. So many goals nih dari kaset. Semoga. Nggak terasa udah hampir 1 jam juga loh kita ngobrol. Oh ya? Kak. Iya. Nggak terasa banget. Tapi as a closing nih Kak. Ya. Ini sebenarnya nggak ada di pertanyaanku sih. Nggak ada di list pertanyaanku. But I have to ask you this. Kaset ini tuh mau dikenalnya sebagai apa sih? Waduh. Mau dikenalnya sebagai apa ya? Mau dikenalnya sebagai apa? I think aku udah bahas ini di buku Simple Truth ya. What I want to be known as. It changes every season. I think dalam setiap musim berubah-ubah. Tetapi mungkin kalau yang sama dari tahun ke tahun adalah satu. I want to be known as someone who is surrendered to God. Saya mau dikenal sebagai orang yang hidupnya benar-benar berserah kepada Tuhan. Karena memang hidup itu cuman itu ya. Bahkan saya selalu bilang bahwa penyembahan yang sesungguhnya itu adalah doanya Yesus di
di taman sebelum dia disalibkan, Yeah. di mana dia berkata, God, not my will be done, but let your will be done. Jesus really showed, menunjukkan makna penyembahan yang sesungguhnya, yaitu hidup yang berserah, hidup yang selalu berkata, bukan apa yang aku mau Tuhan, tetapi apapun kehendak-Mu terjadilah dalam hidupku. So yeah, I want to be known as that surrender man. Kalau di JPCC kan bilangnya gitu kan ya. Ya kalau Pastor Sydney kan bilangnya surrender man. But yeah, I mean, I think if I can have a superpower, that would be my superpower. I just want to surrender. Ya. That's my superpower. Dan itu yang terlihat juga Kasit, walaupun zamannya berubah, role-nya berubah-ubah, tapi Kasit tetap mau untuk Tuhan memakai hidup Kasit untuk apapun yang dia mau lakukan di kehidupan ini. Say yes first and then figure it out later. Itu motoku dari dulu. Kalau Tuhan yang suruh, say yes aja. Nanti kita pikirin gimana caranya. Wow, that's good. That's a good closing. Iya. Thank you so much Kasit You're welcome. untuk waktunya sudah Thank you. bisa ada di sini. Thank you sudah menjadi host yang baik. It's really an honor and privilege Kak untuk Yes. bisa berbincang-bincang dengan Kasit. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you teman-teman yang udah mendengarkan. Nah itu tadi perbincangan kita bersama Pastor Sydney Mohede. Semoga apa yang kita tadi bincang-bincang bersama bisa memberkati dan menginspirasi teman-teman semua yang mendengarkan podcast ini. See you on the next episode of Brighter Days Leadership Podcast. See you and God bless.